Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan rahmatnya Allah memberikan dan membuat perumpamaan untuk hambanya dalam rangka untuk bisa memahami lebih jelas tentang apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala laisa abathan, bukanlah sesuatu yang tidak ada manfaat atau gunanya. Di dalam perumpamaan tersebut terkandung rahasia dan hikmah yang sangat banyak sekali, yang apabila ditafakkuri dan ditadabburi maka tidak akan cukup buku atau kitab berjilid-jilid sekalipun menyelesaikan hikmah dan rahasia yang terkandung di dalam perumpamaan yang dibuat oleh Allah dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji tafsir As-Sa'di menjadi jelas bagi kita setiap perumpamaan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kalamnya. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa kita mohon kepada Allah agar tetap tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabatnya sekalian. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab tafsir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan apa saja, baik itu nyamuk atau yang lebih rendah daripada itu.
Adapun orang-orang yang beriman, mereka mengetahui bahwasanya perumpamaan itu adalah benar dari Allah, benar dari Tuhan mereka. Sedangkan orang-orang yang kafir, mereka mengatakan, apa yang diinginkan Allah dengan perumpamaan ini? Dia menyesatkan banyak orang dengan perumpamaan itu, dan dia juga memberikan petunjuk kepada banyak orang dengan perumpamaan tadi, dan tidaklah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perumpamaan itu kecuali orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang memutuskan perjanjian Allah setelah diteguhkan, dan yang memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Dan kata beliau, masalam ma itu artinya ayyu masalin kan, apapun perumpamaan itu, ba'udatan fama fawqaha, baik itu berupa nyamuk, fama fawqaha, atau yang lebih rendah dari itu, yang lebih menakjubkan lagi daripada itu, fama fawqaha, lishtimalil amthali 'ala al-hikmah, karena perumpamaan itu mengandung hikmah. Tidak ada satupun perumpamaan yang dibuat oleh Allah kecuali di dalamnya mengandung banyak hikmah, bukan cuma satu. Wa idhahil haq, dan mengandung penjelasan tentang kebenaran tersebut. Jadi sebenarnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan al-haq lewat lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sudah cukup menjadi hujjah, sudah cukup menjadi alasan kalau seorang hamba tidak mau beriman, maka dia akan diganjar dan dibalas oleh Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencukupkan dengan itu, ditambah dengan dibuatlah perumpamaan, permisalan orang yang beriman dengan orang yang kafir begini, agar lebih jelas. Terkadang permisalan atau perumpamaan itu sesuatu yang disaksikan oleh orang-orang pada waktu itu, pada waktu wahyu turun, bahkan sampai sekarang kita melihat fenomena apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika membandingkan dalam perumpamaan tersebut antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kufur. Wallahu la yastahi minal haq, dan Allah tidak malu untuk mengatakan kebenaran. Yang hak telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita apakah mau mengikuti dan menjalani kebenaran tersebut atau tidak. Wa ka'anna fi hadha jawaban liman ankara darbal amthal fil asya'il haqirah. Seakan-akan di dalam ayat ini merupakan bantahan atau jawaban terhadap orang-orang yang mengingkari pemberian perumpamaan dengan sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina. Nyamuk, perumpamaan kok nyamuk gitu. Jadi orang-orang yang
menentang Rasul atau ya yang mendustakan beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara ayat yang turun mengisahkan atau menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan. Lalu orang-orang yang memang dasarnya tidak suka, mereka berkomentar, perumpamaan kok nyamuk? Nyamuk kok dijadikan sebagai permisalan? Apa yang diinginkan oleh Tuhannya Muhammad dengan nyamuk? Pokoknya intinya mendustakan dengan nada mengejek, menghina, ya, menyudutkan. Wa'tarada 'ala Allah fi dzalik. Mereka protes terhadap Allah dalam hal yang demikian itu, yaitu ya kalau bisa janganlah perumpamaan yang dengan menggunakan sesuatu yang remeh, nyamuk. Falaysa bidzalika mahall i'tirad. Sebenarnya yang demikian itu bukanlah sesuatu yang pantas untuk diprotes. Memangnya kenapa dengan perumpamaan nyamuk sekalipun? Justru di situ menunjukkan bahwasanya setiap ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Pasti ada hikmah, pasti ada manfaatnya. Maka jangan meremehkan ciptaan Allah sekecil apapun. Bal huwa min ta'limillahi li'ibadihi wa rahmatihi bihim. Bahkan justru itu merupakan pengajaran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, dan sebagai rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Fayajibu an tatalaqqa bil qabuli wasyukr. Maka seharusnya wajib bagi kita untuk menerima dan mensyukuri dengan adanya perumpamaan tersebut, karena menjadi jelas apa yang disampaikan oleh Allah. Walihada qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tidak mempermasalahkan, karena mereka mengetahui bahwasanya itu adalah kebenaran, al-haq min rabbihim, dari Tuhan mereka. Fayafhamunaha, mereka pun memahaminya. Wa yatafahhamunaha, dalam nuskhah yang lain fayatafahhamunaha, mereka berusaha untuk memahami perumpamaan tersebut. Wa yatafakkaruna fiha, dan mereka memikirkannya. Ada apa di balik perumpamaan tadi? Hikmah apa yang ingin Allah tunjukkan kepada kita? Rahasia apa yang bisa digali dari perumpamaan tersebut? Fa in alimu mashtamalat alaihi ala wajhil haqqi fiha li'ilmihim bi anna Allah lam yadribha abatha. Kalau mereka mengetahui apa yang terkandung di dalam perumpamaan tersebut dengan benar, jadi mereka bisa memahami perumpamaan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang diharapkan, karena pengetahuan mereka bahwasanya Allah tidak mungkin membuat perumpamaan itu sia-sia begitu saja tanpa ada tujuan. Nggak mungkin, pasti ada tujuannya. Bal li hikmatin balighah, yaitu untuk sebuah hikmah yang sangat agung. Wa ni'matin sabighah,
dan dalam rangka untuk memberikan nikmat kepada hamba-hambanya. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza mathala. Adapun orang-orang yang kafir, orang yang tidak beriman, mereka mengatakan, apa yang Allah inginkan dari perumpamaan seperti ini? Jadi nadanya mengejek, bukan bertanya objektif dan serius untuk mendapatkan tujuan dari atau hikmah di balik perumpamaan tersebut. Faya'tariduna wa yatahayyarun, mereka pun berpaling dan bimbang serta ragu, ini mau diikuti atau tidak ya. Diikuti, tapi kok perumpamaan yang diberikan kok nyamuk, kayak nggak ada perumpamaan yang lain, kayak tidak ada hewan yang lain yang lebih pantas. Orang Arab sukanya onta, kenapa nggak onta saja, mencukupkan dengan onta, kok nyamuk juga dibawa-bawa. Ini perkataan dan komentar orang-orang yang pada dasarnya memang sudah tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayazdaduna kufran ila kufrihim, maka bertambahlah kekafiran mereka atas kekafiran yang sudah ada sejak awal dalam diri mereka. Kamazdadal mu'minuna imanan ala imanihim, sebagaimana pula di pihak sebaliknya, yaitu orang-orang yang beriman, dengan adanya perumpamaan ini bertambah pula iman mereka di atas iman yang sebelumnya sudah ada. Jadi tambah kuat. Walihada qal, oleh karena itu Allah berfirman, yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira. Allah menyesatkan banyak orang gara-gara sebuah perumpamaan, dan Allah memberi petunjuk pula untuk banyak orang dengan perumpamaan yang sama. Ini mengingatkan kita akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Al-Qur'an itu bisa jadi pembela kita nanti di yaumil qiyamah, atau malah justru sebagai bumerang bagi kita. Pembela kita ketika kita membaca Al-Quran dan mau mengamalkannya, namun akan menyerang kita, justru akan balik menghantam kita ketika kita hanya membacanya tapi tidak mau mengamalkan. Fahadhihi halul mu'minina wal kafirin 'inda nuzulil ayatil qur'aniyah. Beginilah keadaan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman ketika turunnya ayat-ayat Quran. Kegembiraan. Jadi ketika turun surat, tahu nggak, sudah turun surat Abasa, turun surat An-Naba, turun surat Al-Maidah, turun surat At-Taubah. Mereka bergembira, orang-orang yang beriman. Sudah turun surat ini, surat ini. Sudah turun ayat ini, ayat. Apalagi tatkala, salah satu contohnya ya, turun ayat tentang pemindahan arah kiblat, yaitu di awal-awal hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah 1 tahun 6 bulan, jadi 1,5 tahun Rasulullah hijrah, baru turun perintah agar kiblat dipindahkan ke Ka'bah sampai hari kiamat. Itu membuat kaum muslimin bergembira, karena memang dari dulu mereka menginginkan itu. Jadi setiap turun ayat
itu menggembirakan orang-orang yang beriman, bertambah keimanan mereka. Artinya karena wahyu itu turun sesuai dengan keadaan dan peristiwa serta kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin pada waktu itu, sehingga mereka merasa orang-orang beriman itu selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah. Ada masalah apa, mereka tinggal tunggu wahyu. Hatta Rasulullah SAW menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunggu pedoman, menunggu petunjuk apa yang harus mereka lakukan. Ketika turun wahyu, maka hati mereka pun menjadi tentram, menjadi jelas, dan mereka berusaha untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, fazadathum rijsan ila rijsihim, maka bukan keimanan yang bertambah, tetapi kekotoran, kenajisan di dalam hati mereka itu bertambah di atas kenajisan yang dulunya sudah ada. Rijs huna ضد iman. Kenajisan di sini maksudnya adalah lawan dari keimanan. Karena kekufuran, kekafiran itu najis. Najis maknawi. Najis secara makna. Wa matu wa hum kafirun. Dan mereka orang-orang kafir itu mati, atau orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya mati dalam keadaan kafir. Itu orang-orang munafik. Fala a'zamu ni'matan 'ala al-'ibad min nuzulil ayatil qur'aniyah. Maka tidak ada nikmat yang lebih besar bagi seorang hamba selain daripada turunnya ayat-ayat Quran. Itulah sesuatu yang mereka harapkan dan nanti-nantikan, turunnya wahyu. Wa ma'a hadza takunu liqaumin mihnatun wa hayratun wa dhalalah. Walaupun demikian, ayat Quran, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW terkadang bagi sebuah kaum merupakan bencana dan bertambah kesesatan. Wa ziyadatu syarrin ila syarrihim, bertambah kejelekan, keburukan atas keburukan mereka sebelumnya, dengan turunnya ayat yang baru, surat yang baru. Wa liqaumin minhatun wa rahmah, dan bagi kaum yang lain turunnya ayat itu bisa menjadi anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ziyadatu khairin ila khairihim, dan bertambah kebaikan atas kebaikan yang sudah ada pada diri mereka. Fasubhana man fawata baina ibadih, maha suci zat yang membedakan di antara hambanya. Ini mensucikan Allah, fasubhanallah, karena Allah lah yang membedakan antara satu hamba dengan hamba yang lain. Gak usah jauh-jauh, kita misalnya dua orang yang sholat berdampingan. Jenis yang pertama adalah kefasikan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama. Hati-hati. Wa huwal fisqul muqtadha lil khuruj minal iman, yaitu kefasikan yang mengakibatkan seseorang keluar dari daerah keimanan. Dengan kata lain, kefasikan yang bisa membatalkan keimanan. Kal madhkuri fi hadhil ayati wa nahwiha, seperti yang disebutkan dalam ayat ini
yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Orang-orang fasik yang bagaimana, yang sebentar lagi akan kita ketahui sifatnya. Wa naw'un, dan jenis yang kedua, ghairu mukhrijin minal iman, adalah kefasikan yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keimanan. Artinya dia fasik tapi masih beriman. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kalian seorang yang fasik dengan membawa kabar, dengan membawa berita, sebuah berita, fatabayyanu, maka cross check, tabayun dulu. Nah, orang fasik yang bawa berita ini bisa jadi orang Islam, tapi dia disifati dengan kefasikan, namun tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Masih muslim tapi sifatnya fasik. Udah tahu itu nggak baik, tapi dikerjakan juga. Tuhan mereka, walladzi bainahum wa bainal khalq, dan juga perjanjian antara mereka dengan sesama mereka. Hablum minallah, hablum minan nas. Alladzi akkadahu alaihim bil mawathiq ats-tsaqilati wal ilzamat, yang mana Allah Subhanahu wa taala menguatkan akad tersebut atas mereka dengan ikatan-ikatan perjanjian yang kuat dan konsekuensi-konsekuensi, ilzamat. Kalau sudah mengikat perjanjian, maka akan terikat. Atau kalau sudah buat perjanjian, maka konsekuensinya apa? Akan terikat dengan perjanjian tersebut. Fala yubaluna bitilkal mawathiq, namun mereka orang-orang fasik itu tidak mempedulikan mawathiq, perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat. Bal yanqudunaha, namun bahkan justru mereka melanggarnya, membatalkan perjanjian tersebut. Wa yatrukuna awamirahu wa yatrukuna nawahiyah, wa yatrukuna awamirahu wa yartakibuna nawahiyah. Mereka meninggalkan perintah-perintah Allah dan melaksanakan larangan-larangannya. Tadi yang seperti saya bilang, sudah tahu nggak baik tapi tetap dikerjakan juga. Sudah ngerti nggak bagus buat kesehatan tapi tetap aja dijalankan. Sudah jelas-jelas larangannya, tapi itu yang paling doyan. Wa yanquduna al-'uhud allati bainahum wa bainal khalq, dan mereka juga orang-orang fasik itu melanggar perjanjian-perjanjian antara sesama mereka. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal, dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Wa hadza, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, ini yadkhulu fihi asya'un katsirah, masuk ke dalam ayat ini segala sesuatu yang banyak sekali yang bisa masuk ke dalam ayat ini. Apa yang Allah perintahkan untuk disambung itu banyak sekali. Fa innallaha amarna an nasila ma bainana wa bainahu bil imani bih. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyambung hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beriman kepadanya.
yang mereka buat patungnya itu adalah orang-orang saleh, wali-wali Allah yang sangat dekat dengan Allah, yang apabila mereka berdoa kepada sesembahan-sembahan selain Allah itu insya Allah akan sambung ke Allah, insya Allah akan Allah kabulkan. Laksanakan peribadatan yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bainana wa baina rasulih, dan juga Allah merintahkan untuk menyambung hubungan kita dengan Rasulnya. Bagaimana kita menyambung hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bil imani bihi, dengan mengimani beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatihi, dan dengan mencintainya. Bagaimana mencintai Rasul? Hanya dengan menyanyi lagu cinta Rasul? Atau dengan mengatakan saya cinta Rasul berulang-ulang? Bukan itu. Tanda orang mencintai seseorang adalah dia melaksanakan sunnah atau petunjuk orang yang dicintai. Wa ta'zizi, dan menguatkannya, mendukungnya. Wal qiyami bi huquqih, dan melaksanakan hak-haknya, hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk diikuti perkataan beliau. Wa ma bainana wa bainal walidain wal aqarib wal ashab, dan juga kita diperintahkan oleh Allah untuk menyambung hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Ini yang disebut dengan silah ar-rahim, hubungan rahim. Silaturahim yang paling pertama itu adalah orang tua, karena dari mereka lah kita keluar, dari rahim ibu-ibu kita muncul di muka bumi ini. Maka jangan lupakan mereka. Wal aqarib, dan kerabat-kerabat kita, saudara kita, saudara bapak dan ibu, keluarga besar, itu aqarib, kerabat, ya, kerabat. Itu bahasa Arab loh, kerabat, yaitu qarabah, qarabah yang memiliki kedekatan, berasal dari kata qarib, qaruba, yaqrubu, qurb, kedekatan. Jadi orang dekat kita dari segi nasab, keturunan, pernikahan. Wal ashab, dan sahabat-sahabat kita itu juga termasuk orang dekat, orang yang tidak memiliki garis keturunan atau tidak ada hubungan nasab dengan kita, tapi kemana saja kita pergi dia ada, kita selalu bertemu dengan dia, kita selalu berhubungan dengan dia, apapun jenis hubungannya, hubungan kerja, hubungan belajar, ya, teman belajar, ini ashab. Kita harus berbuat baik kepada mereka, menyambung tali hubungan dengan mereka dengan baik. Wasairil khalqi bil qiyami bi huquqihim, dan seluruh makhluk dengan cara melaksanakan hak-hak mereka. Jadi segala sesuatu itu punya hak, maka kita diperintahkan Allah untuk menunaikan hak-hak tersebut. Allati amarallahu an nasilaha, yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk kita sambung, jangan kita putuskan. Karena memutuskan sesuatu yang diperintahkan Allah untuk disambung itu namanya berbuat kerusakan. Sesuatu tersambung terus kita putuskan, ini kan perusak. Fa'ammal mu'minuna fawasalu ma amara Allah bihi an yusal min hadhil huquq. Adapun orang-orang yang beriman, mereka menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung dengan cara melaksanakan hak-hak tadi.
Wa qamu biha atammal qiyam, dan mereka melaksanakannya dengan penuh dengan sangat maksimal, dengan sangat baik, semaksimal mungkin. Jadi bukan seadanya, tapi mereka pilih mana yang paling maslahat. Wa ammal fasiquna faqata'uha wa nabadhuha wara'a zuhurihim. Adapun orang-orang yang fasik, mereka memutuskannya dan mereka melemparkan ke punggung-punggung mereka atau kebalik-balik ke belakang punggung mereka perkara-perkara yang tadi diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Artinya mereka menyepelekan masalah silaturahim, nggak peduli dengan kerabat, tidak peduli dengan ashab. Temannya sakit, tidak berusaha untuk ditanya, kemudian ditanya keadaannya, bagaimana kabarnya, cuek, tidak peduli. Ini termasuk memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Mu'tadhina anha bil fisqi wal qati'ati wal amali bil ma'asi. Yang mereka putuskan itu dengan cara kefasikan mereka dan perbuatan maksiat mereka. Wa huwa al-ifsadu fil ardh. Dan sesungguhnya pemutusan sesuatu yang diperintahkan Allah untuk disambung itu adalah berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, kalau kita sudah tidak peduli dengan kerabat kita, siapa yang mau peduli lagi? Akhirnya terlantar, nggak ada orang yang memperdulikan. Kemudian dia membuat kerusakan yang lain di muka bumi, mencuri, karena nggak ada yang belas kasih kepadanya. Orang-orang dekat, keluarga dekatnya, keluarga besarnya, tidak ada yang mau membantu. Padahal ada di antara mereka yang mampu, tapi karena sudah tidak peduli lagi tadi, memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung, tunggu, kerusakan di muka bumi akan terjadi. Ya, berawal dari hal-hal seperti itu. Kalau kita telusuri ya, orang-orang pelaku kriminal seperti misalnya mencuri atau merampok, ini kan karena masalah ekonomi. Coba kalau seandainya hak orang miskin itu ditunaikan, kemudian diberi pengetahuan tentang agama yang kuat, cukup, insya Allah masyarakat akan menjadi masyarakat yang damai. Jadi memang kompleks masalahnya, tidak semudah yang kita bayangkan. Banyak sekali benang-benang merah yang harus kita temukan untuk menyelesaikan atau memberikan solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi di dalam kehidupan bermasyarakat. Namun salah satu sebabnya adalah karena tadi memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Minimal kita mulailah dari keluarga besar kita. Masing-masing kita punya tanggung jawab. Ulaika ay man hadhihi sifatuh. Orang-orang yang ini sifatnya humul khasirun. Mereka lah orang-orang yang rugi fid dunya wal akhirah. Di dunia dan akhirat. Fa hasara al khasarata fihim. Allah Subhanahu wa taala membatasi kerugian itu hanya pada mereka, yaitu orang-orang yang fasik tadi,
li'anna khusranahum 'ammun fi kulli ahwalihim. Karena kerugian yang akan dialami oleh mereka itu berlaku umum dalam setiap keadaan mereka. Laisa lahum naw'un minar ribh, tidak ada sedikit pun bagi mereka keuntungan. Jadi khasirun, ulaika hum al-khasirun. Mereka lah, hanya mereka orang-orang yang rugi. Lianna kulla amalin salihin syartuhul iman. Karena setiap amal yang dikategorikan sebagai amal saleh itu syaratnya adalah keimanan. Maka orang yang tidak menyambung hubungan dengan Allah dengan cara mengimani Allah, apapun amal yang dia lakukan maka tidak dianggap sebagai amal saleh. Rugi enggak? Rugilah. Makanya orang yang tidak beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, yaitu yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalau tidak melaksanakan syarat itu, maka amal apapun yang dia kerjakan dalam agama kita itu tidak dianggap sebagai amal saleh. Jadi setiap amal saleh yang kita lakukan, dasar dan landasannya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kalau benar tauhid kita itu, baik tauhid ikhlasu lillah, ikhlasu al-ibadati lillah, dan tauhid al-mutaba'ah, kita ikut siapa ini itu harus tauhid juga, harus satu yang kita ikuti, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman la iman lahu la amal lahu. Maka konsekuensinya apa? Orang yang tidak ada iman, orang yang tidak beriman, maka tidak ada amal. Maksudnya tidak ada amal saleh. Wa hadzal khasaru huwa khasarul kufr. Dan kerugian ini adalah kerugian karena atau disebabkan kekafiran. Gara-gara kufur, tidak beriman. Makanya orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang paling merugi, walaupun mereka sekarang menduduki peringkat pertama orang terkaya di dunia. 5 besar misalnya yang menjadi orang terkaya paling banyak hartanya di dunia ini, orang kafir semuanya. Biar. Namun pada hakikatnya mereka adalah orang yang paling rugi kalau mereka tidak beriman. Wa ammal khasaru alladhi qad yakunu kufran wa qad yakunu ma'siyah wa qad yakunu tafritan fi tarkil mustahab. Adapun kerugian yang bisa jadi itu disebabkan karena kafiran atau karena kemaksiatan atau karena tafritan, karena sikap dia yang meremehkan, fitarki mustahab, seperti meninggalkan sesuatu yang dianjurkan. Al-madhkur fi qoulihi ta'ala, yang disebutkan atau yang tersebut di dalam firman Allah, innal insana lafi khusr. Ya, surah Al-Asr. Allah juga menyebutkan kerugian. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi. Nah, ruginya rugi apa ini? Fahadha amun likulli makhluk. Maka ini adalah kerugian yang sifatnya umum untuk semua makhluk. Illa, kecuali man ittasafa bil imani wal amal salih. Orang yang mensifati dirinya atau bersifat dengan keimanan dan amal salih. Wat tawasi bil haqqi wat tawasi bis sabr. Dan orang-orang yang saling mewasiatkan dalam kebenaran dan saling mewasiatkan untuk bersabar. Maka itulah yang tidak rugi. Selain mereka rugi. Wa haqiqatuhu fawatul khair. Dan hakikat kerugian itu adalah hilang kesempatan mendapatkan kebaikan. Fawatul khair.
ketinggalan di dalam mendapatkan kebaikan. Fawatu ar-rihlah, jadwal penerbangannya udah lewat, dia ketinggalan kereta, dia ketinggalan pesawat, itu namanya fawat, ketinggalan untuk mendapatkan kebaikan. Tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan, ini namanya rugi. Orang bagi-bagi hadiah, sudah habis hadiah dibagi-bagikan, dia baru datang. Fawat al-hadiyah, khalas, sudah selesai. Rugi enggak? Dia merasa rugi. Aduhai sekiranya kalaulah saya datang lebih awal. Bentuk penyesalannya menyatakan kalau dia termasuk orang-orang yang merasa rugi. Jadi hakikatnya kerugian itu adalah kehilangan untuk mendapatkan kebaikan. Alladzi kana al-'abdu bi sadri tahsilihi wa huwa tahta imkani. Di mana seorang hamba sedang mencari kebaikan tersebut dan memungkinkan untuk dia mendapatkan kebaikan tadi. Jadi dia punya kesempatan. Lain halnya saya enggak termasuk syarat untuk mendapatkan sesuatu yang dibagi-bagikan tadi, misalnya ya, maka dia tidak bersegera untuk datang. Ini berarti di luar kekuasaannya, di luar kemampuannya. Tapi orang yang berusaha untuk mendapatkan kebaikan dan mungkin bagi dia memiliki kesempatan yang sama, peluang yang besar untuk mendapatkannya, tapi kok tidak dapat, namanya rugi. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita cukupkan, insyaallah akan kita sambung pada kesempatan yang akan datang biiznillah. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.